Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal structures yang ada di buku The Full ITB Practice Test Volume 1. Kita langsung saja ya. Number 1, since the early 1950s, blah 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 throughout the world has more than doubled. Ya, sejak awal 1950-an, nah ini belum ada subjek ya. Dari sini belum ada subjek, otomatis di sini harus ada subjek ya. Bla 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 di seluruh dunia. Nah, ini subjeknya harus melengkapi ini, bla 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 di seluruh dunia. Kemudian has di sini verb ya, predikat ya. Has more than double ya, lebih dari 2 kalinya ya. Oke, jadi ini butuh subjek teman-teman ya, karena verbnya sudah ada. Berarti yang mana? Kalau ada kata there is, ini berarti double subject dan double verb ya, karena ini sudah ada has, tinggal subjeknya saja. Tidak usah kata konektor ya. Oke. Jadi tepat adalah alpha teman-teman ya. Jadi permintaan atas makanan di seluruh dunia telah meningkat lebih dari 2 kali begitu. Jadi since the early 1950s the demand the demand ini yang diambil subjek. Kenapa dia pakai has? Karena the demand ya, kemudian verbnya dikasih has. Nah, ini nyambungnya di sini. Alright. Number 2, even though he didn't attend school until he was 12, meskipun dia tidak menghadiri tidak sekolah hingga umur 12. Oke, siapa itu? Dr. Samuel Ting was. Oke, kalau was won dimenangkan ya, tidak bisa ya. Was the winning adalah yang memenangkan, bukan ya, adalah pemenang. Ya, ini jadi yang jawabannya adalah winner. Was the winner of the Nobel Prize in Physics in 1976. Jadi ini sebagai pengakuan pemenang ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Okay, number 3. Gas particles move. Partikel gas bergerak bla 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 when the gas is hot. Then, nah ini ada then teman-teman ya. Ini adalah perbandingan ya. Comparison, oke. Ketika dingin ya. Jadi ketika panas, ketika gasnya panas ketimbang atau daripada ketika dingin. Berarti ini ada 2 perbandingan ya. Comparison 1 and 2. Nah, otomatis kalau perbandingan di sini kata sifatnya faster, lebih cepat. Ya. Jadi jawabannya nomor 3 adalah bravo, faster. Karena di sini ada then-nya. Kalau fastest ini enggak, karena ini ada 2 yang dibandingkan ya. Simple. Nomor 4. The different colors of blah blah blah, the different temperatures of the star surfaces. Oke, nomor 4 ini warna-warna yang berbeda dari. Nah, setelah dari ini otomatis di sini butuh apa teman-teman? Butuh noun. Ya, butuh noun. Yang mana yang merupakan kata benda di pilihan ini? Ya, tentunya ini ada alpha atau kalau delta ini nggak ada the-nya ya. Ini harusnya ada the-nya teman-teman. Jadi ya udah, ini aja langsung the stars. Kebetulan ini verb kan? Oke. Jadi warna-warna yang berbeda dari bintang-bintang mengindikasikan temperatur yang berbeda dari permukaan bintang tersebut ya. Jadi ini of. Setelah itu butuh kata benda, ini kata bendanya, oke. Kemudian ini kan subjek ya, berarti ya dari sini sampai colors ini subjek, oke. Nah ini verbnya indicate. Ini tepat ya. Jadi oke, ini adalah subjek different colors, indicate ini adalah verbnya. Alright. Symbol. Nomor 5 ya. Number 5. As a country develops from an agricultural to an industrial economy, ketika sebuah negara berkembang dari ekonomi pertanian, agrikultur ya, ke ekonomi industri. Oke, nah ini klausa pertama ya. Dari sini oke, teman-teman sampai sini itu klausa pertama ya. Nah, kemudian tampaknya ini menggunakan klausa yang berbeda nih, teman. The attitudes of values, structures, and function of the family. Nah, ini klausa yang kedua. Ya.
Jadi ini klausa pertama, oke, ini klausa kedua. Ini harus nyambung ya. Jadi S ini ketika sebuah negara berkembang dari ekonomi agrikultur ke ekonomi industri, sikap, nilai, dan struktur dan fungsi dari keluarga. Nah, ini subjeknya ya. The attitudes, values, structures, and functions. Jadi ini subjeknya dari sini sampai sini. Ini subjeknya, oke. Lanjut ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin. Ini subjeknya teman-teman. Of the family, dari keluarga. Nah, ini butuh verb berarti. Butuh verb. Mana yang butuh verb? Berarti kata kerja. Di sini, di pilihannya ada kata kerjanya mana? Ya, Charlie, change. Tanpa ada embel-embel lain, hanya butuh verb. Nah, kebetulan ini subjeknya ini kan subjek jamak ya. Ada attitude, ada values, ada structures, functions, ya. Maka verbnya tidak boleh dikasih S. Change biasa, begitu. Jadi nomor 5 adalah Charlie jawabannya. Alright, number 6. Only a few sounds produced by insects are heard by humans. Hanya beberapa suara yang dihasilkan oleh serangga itu didengar oleh manusia. Oke, bla bla bla. Sebagian besar suara itu bernada baik terlalu rendah atau terlalu tinggi. Oke. Nah, coba kita perhatikan lagi ya. Nomor 6 ini ya. Hanya beberapa suara yang dihasilkan oleh serangga itu didengar oleh manusia. Oke, didengar oleh manusia. Bla bla bla. Sebagian besar suara itu bernada baik terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Jadi jawabannya, kalau in spite of itu meskipun. Ya, meskipun. Kalau in spite of itu posisinya teman-teman, dia butuh phrase saja. Tanpa verb ya, hanya butuh frase aja. Jadi padahal di sini ada R-nya ya, ada verbnya. Oke, jadi ada R-nya, jadi nggak cocok ini ya. Kemudian because, kalau because itu polanya adalah subject ditambah verb. Ya, di sini subjeknya adalah because most of the sounds, karena sebagian besar suara itu bernada baik terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Ini bisa jadi teman-teman, jawabannya B ya. Kita cek dulu yang Charlie. As a result of most of the sounds are pitch. Ya, ini harusnya tanpa verb juga ya. Ini kurang tepat ya. Ini tanpa verb ya. Instead of ya, ketimbang ya. Kalau ketimbang maknanya nggak dapat. Jadi jawabannya adalah bravo ya. Nomor 6 itu bravo, B. 7. The ordinary chair. Oke, kursi biasa, bla bla, in countless shapes, dalam dalam bentuk, ukuran, style, dan bahan yang tidak terhitung. Ya, berarti kalau posisinya seperti ini teman-teman ya, kalimatnya seperti ini menandakan ada sebuah, jadi kita harus cek ya, satu-satu ya. Kursi biasa telah dibuat. Ya, bisa jadi teman-teman ya, telah dibuat. Ya, kita keep, oke. Telah dibuat dalam bentuk, ukuran, gaya, dan material yang tidak terhitung. Oke, ya bisa jadi ini jawabannya. Oke, kalau kita cek di B, kursi biasa to be made. Nah, nggak bisa langsung to be ya, nggak bisa, oke. Is making sedang membuat, oh enggak, kursi itu dibuat, bukan sedang membuat. Been making nggak bisa juga polanya, grammarnya. Jadi yang tepat adalah alpha. Has been made, telah dibuat. Sampai sejauh ini ya, berarti telah dibuat dalam bentuk, ukuran, style, dan material yang tidak terhitung, countless. Right, number 8. Selama 125 tahun after, setelah bla bla bla, penggunaan awalnya, setelah penggunaan awal di Harvard pada tahun 1642, gelar Bachelor of Arts merupakan satu-satunya gelar yang dianugerahi di kampus-kampus di Amerika Serikat. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman, selama 125 tahun after, setelah
its initial use. Nah, ini mungkin ya, benar ya teman-teman ya. Setelah penggunaannya, nyanya ini punya siapa? Bachelor of Arts, gelar BA ini. Kalau pakai B selama 120 tahun setelah it was initial use, jadi double subject teman-teman ya. Double subject dan double verb ya. Jadi nggak usah, ini langsung aja, ini kan kepemilikan ya, possessive ya. Possessive-nya punyanya BA ya. Oke, kalau being, after being initial use nggak bisa karena ini after being nggak pas grammarnya ya. Oke, after when initial use, ketika bila mana aja nggak pas juga meaningnya. Jadi yang tepat adalah alpha ya. Setelah penggunaannya, nya ini berarti possessive untuk it ya. It ini kan gelar BA ya. Oke, gelar BA. Dia satu tunggal, maka kata ganti kepunyaannya adalah its, seperti itu. Oke, number 9. Since the sun illuminates half the surface of the moon, ya, hanya jadi sejak matahari mengiluminasi separuh permukaan dari bulan, hanya setengah permukaan berulang bisa dilihat dari bumi. Since the sun illuminates, ini bukan sejak ya teman-teman, ini karena matahari mengiluminasi separuh permukaan dari bulan, hanya setengah permukaan. Most can be seen, most, most sebagian besar, much itu banyak, with more dengan lebih, at most. Nah, yang tepat adalah at most, itu paling banyak. Ya, jadi ini paling banyak. Hanya setengah permukaan paling banyak. Jadi nggak bisa lebih dari setengah permukaan paling banyak, bisa dilihat dari bumi ya. Ini masalah meaning ya. Oke, jadi yang tepat adalah at most. Number 9 itu delta. Number 10. The novels of Constant Fenimore Wilson, koma lagi ya, berarti ini menandakan ini apositif ya, positif ya, keterangan tambahan untuk si subjek yang di depan ini ya. Oke, yang mana berarti ya tanpa menggunakan verb, tanpa menggunakan hanya dia hanya keterangan ya, karena verbnya sudah ada di sini, have ya, dan subjeknya adalah the novels ya. Jadi sudah ada ini subjek verbnya, hanya melengkapi keterangan saja. Jadi novel-novel dari Constance Fenimore Wilson, siapa itu? A 19th century writer, penulis di abad ke-19. Nah, ini jawabannya. Dia menerangkan si Wilson ini tadi. Ya, jadi jawabannya adalah bravo. Oke, ini menandakan ini writer ya. Ini merujuk ke orangnya. Oke, seperti itu ya. Kalau yang lain kan bukan penulisnya ya. Kalau ini masih ada in-nya. In a 19th century writer nggak bisa. Ini kan penulis, nggak usah in ya. Kalau yang Charlie itu writing, ini nggak ada ya. Nggak ada keterangan si Wilson-nya. Nomor 11. Blah blah blah. Oklahoma is important as a farming state. Oklahoma itu penting sebagai negara bagian pertanian, koma ya. Klausa pertama, it is even more important for its rich oil deposits. Bahkan lebih penting untuk karena cadangan atau kekayaan minyaknya ya. Oke, Oklahoma itu penting sebagai negara bagian pertanian. Oklahoma itu bahkan lebih penting karena cadangan minyaknya yang kaya gitu kan. Nah, berarti yang mana nih? Masalah konektor yang pas ya. By enggak ya, oleh enggak ya. Meskipun. Nah, ini meskipun. Ini kan hal yang bertentangan kan. Di satu sisi dia terkenal atau penting sebagai negara bagian farming ya kan. Oke, sebagai negara bagian farming dia pentingnya di situ kan. Tapi di sisi lain dia penting juga untuk kekayaan minyak. Nah, berarti kan ini contrary ya.
bertentangan. Nah, konektor yang bertentangan adalah conjunction bertentangan adalah ya although. Oke. Jadi jawabannya Bravo 11. 12. Nah ini. No animal seems bla 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 on a diet of peat moss. Tak ada binatang yang tampak mampu bertahan ini kan ya. Oke, tampak mampu bertahan di pola makan gambut ya. Kalau seems survived itu ini kan kayaknya seem itu kan kemungkinan ya. Ya kan? Dia possibility ya. Kemungkinan. Nah, kalau kemungkinan dia nggak bisa langsung verb 2 gitu ya. Seems of surviving juga nggak bisa. Jadi peluang Alpha sama Charlie enggak. Jadi ini peluangnya cuma ini. Bravo atau Delta ya. Nah, sekarang no animal seems itu pakai can atau pakai able. Nah, itu pertanyaannya ya. Dia pakai can atau pakai able. Seems itu dia merupakan possibility ya kan, kemungkinan. Nah, kalau dia kemungkinan, nah jadi yang pas adalah pakai able ya. Jadi kalau can itu kayak langsung ngejudge gitu ya, bisa. Padahal ini kan masih ada kemungkinan dia mampu bertahan. Ya, jadi jawabannya adalah delta gitu ya. Seems able to survive. Tampak mampu bertahan hidup. Gitu ya. Kalau can ini langsung digeneralisasin, digeneralize dia bisa bertahan gitu ya. Padahal masih possibility, maka pakai able saja. Jadi jawabannya adalah 12 delta. 13. Number 13. The upper part of a harmonic arrangement, bagian atas dari aransemen harmonik bla 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 by mixed voices, dengan suara campuran itu biasanya ditulis untuk suara soprano. Subjeknya adalah the upper part, ini subjeknya, oke, bla bla bla, oke. Nah, is ini verbnya, ya. Nah, ini berarti dinyanyikan sebagai menyanyi, ya. To be singing was sung. Nah, ini yang tepat grammarnya mana ya? Ini masalah penataan grammar ya ini ya. Bagian atas dari aransemen harmonik berbeda dengan suara campuran. Berarti kan dinyanyikan ya. Yang dinyanyikan atau dinyanyikan oleh suara campuran itu biasanya ditulis untuk suara soprano. Berarti yang dinyanyikan. Berarti yang mana kalau yang dinyanyikan? To be sung. Iya, jawabannya adalah to be sung. To be sung. In a harmonic arrangement, to be sung untuk dinyanyikan, yang dinyanyikan oleh atau dengan suara campuran. Kalau as singing ini nggak bisa karena ini aktif ya. To be singing juga aktif. Was sung itu double verb ya, karena dia langsung was. Padahal di sini ada kata is ya, berarti double verb. Yang tepat adalah dia nggak ada to be-nya, dia nggak ada was di sini langsung ya. Jadi to be sung masih ada kata, masih ada infinitifnya atau infinitif ya, to be sung, yang dinyanyikan pakai yang gitu ya. Maka to be sung ini yang tepat jawabannya. Right, supaya menghindari double verb. 14. The first school, blah blah blah, the state of Washington was opened at Old Fort Vancouver in 1832. Ya, 14. Gimana ini? Sekolah pertama, the first school is now the state of Washington was opened, double verb ya. Bukan, karena ini ada was, maka ini kok ada is ya, berarti double verb nanti, nggak bisa. Is that in juga nggak bisa, ini double verb. Nah, peluangnya cuman ini ya, tersisa 2. The first school, what is that? What is that? The state of Washington. Meaningnya nggak dapet ya. Sekolah pertama apa ya, ini nggak nyambung ya maknanya ya. Yang tepat tentunya yang delta ya. Sekolah pertama yang mana yang saat ini merupakan negara ini kan D ya. Yang mana saat ini berada di gitu kan, berada di negara bagian Washington, itu dibuka di Old Fort Vancouver tahun 1832. Jadi
Ada in-nya, ada what is now yang saat ini ya, berada. Oke. Nah, ini pakai in what ya. Ini adalah relative pronoun ya. Oke. Jadi in what. Jadi jawabannya adalah delta. 15. Nah, ini ada koma-koma ya. Kayak gini ya. Radio, ini subjeknya sudah pasti. Radio. Developed, berkembang, ini verbnya ya. Berarti tengah-tengah ini hanya keterangan saja ya, tanpa ada verb ya. Oh, ternyata memang nggak ada verbnya ini semua ya di pilihannya. Cuman ini masalah wordingnya saja, penataan kata ya. Wordingnya saja. Yang mana yang tepat? Radio seperti like other many inventions. Sepertinya kebalikan. Like many other inventions. Nah, ini yang tepat ya. Seperti banyak penemuan-penemuan lainnya. Jadi jawabannya bravo ya, 15 ya. Kalau yang Charlie, inventions enggak ya. Kok dia langsung inventions, penemuan-penemuan, padahal dia radio kan satu kan. Many other like inventions. Nah, ini tembak kacau ya. Oke, jadi jawabannya adalah bravo. Nah, seperti itu teman-teman ya, cara efektif ketika menjawab soal-soal structure. Dan ini kita sudah mengupas tuntas yang ada di buku TOEFL ITP series volume 1. Oke, thank you so much. Don't forget to subscribe dan nantikan video-video selanjutnya. See you.